Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa pada mata kuliah analisis big data. Untuk pertemuan 10 yaitu analisis big data dengan machine learning. Untuk video kali ini adalah bagian yang kedua yaitu regresi logistik. Oke, regresi logistik atau regresi logit adalah jenis model klasifikasi probabilistik. Regresi logistik digunakan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu termasuk bidang medis dan ilmu sosial. Nah, di regresi logistik itu bisa ada dua jenis, yaitu binomial, di mana kalau variabel dependennya ada dua kategori. Sedangkan yang multinomial itu bisa lebih dari dua kategori. Untuk memprediksi logout rasionya bisa menggunakan regresi logit P sama dengan baru di dalamnya adalah hampir mirip dengan regresi berganda. Sedangkan rumus peluangnya yaitu eksponen dari logit P dibagi dengan 1 plus eksponen logit P. Untuk pada R, kita menggunakan kasusnya iris ya. Kita loading dulu data irisnya. Kemudian di sini kita buat targetnya adalah IS sentosa di mana dia adalah yang sentosa. Jadi di sini nanti hasilnya adalah dia sentosa atau bukan sentosa. Jadi hanya ada dua kategori saja ya. Berarti ini binomial. Kemudian kita input datanya yaitu jebin target iris, kita jadikan 1, kemudian formulanya yaitu ES sentosa karena kita nanti namanya ES sentosa, dan yang sebagai variabel independen adalah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Baru kita running regresi logistik menggunakan GLM, formulanya adalah yang ini tadi, kemudian datanya adalah input data yang baru ini tadi, kemudian dia termasuk yang binomial. Nah, untuk tugas kali ini yang kedua adalah buatlah analisis regresi logistik dari data foodcamp. Data foodcamp ini bisa kalian ambil dari library cat data, CAT data ya. Jadi diinstal terlebih dahulu, kemudian diaktifkan, baru dipanggil datanya. Di mana X-nya adalah ten, sub, dan ENC. Serta kalau bisa kalian tanpa menggunakan intercept. Kita masuk ke R Hadoop-nya. Jadi dia R Hadoop untuk melakukan regresi logistik ada 3 tahapan. Yang pertama adalah mendefinisikan LR map. Dia adalah sebagai fungsi mapper. Kemudian LR reducer sebagai fungsi reducernya. Dan yang terakhir adalah logistic function. Dia sebagai map reduce-nya. Jadi ini penggabungannya ya yang di terakhir. Untuk metode ini, package yang diperlukan adalah RMR2. Didefinisikan fungsi regresi logistik dengan gradient descent. Kemudian fungsi ini akan meminta parameter input, iteration, dims, dan juga alpha sebagai parameter inputnya. Oke, di langkah yang pertama kita definisikan dulu LR map-nya. Karena kita semuanya dia menggunakan gradient descent, berarti kita hitung dulu kontribusi point subsetnya ke gradiennya. Sintaknya itu adalah ini ya, dimana kita tahu nanti di sini ada gradient atau rumusnya adalah Y kalikan X, kemudian di sini nanti dia Y minus Y, baru X dikalikan transpose dari plane-nya. Kemudian langkah yang kedua adalah mendefinisikan LR reduce, di mana melakukan hanya sejumlah besar dari semua nilai kunci 1. Sintaksnya function KZ yaitu keval K-nya tadi ada berapa. Jadi di sini kevalnya bukan 1 tapi angka K ya. Kemudian dia transpose dari matriks Z yang di-apply Z2 dan di total. Jangan lupa di sini reduce-nya adalah menggunakan total atau sum ya. Langkah ketiga di sini cukup panjang karena penggabungan dari mapper dan juga reducer ya. Kemudian parameternya tadi yang dibutuhkan ada input, iteration, dimension, alpha. Kemudian kita tulis dulu function dari regresi logistik, yaitu ini parameter inputnya, baru nanti di dalamnya ada plane G. Nah, G ini adalah function Z, di mana nanti di dalamnya adalah 1 per 1 plus
eksponen minus Z. Berarti di sini kita tahu bahwa dia adalah peluang. Tapi rumus peluang yang ada di depan tadi adalah eksponen dari probit P dibagi dengan 1 plus eksponen dari probit P. Dan ini berbeda yang dengan adanya di sini ya. Karena G-nya berbeda nanti hasilnya pun pasti berbeda. Baru di dalamnya nanti ada gradient di mana value-nya adalah ambil datanya terlebih dahulu yaitu from .dfs, kemudian kita gunakan function map reduce. Inputnya mapnya tadi adalah lr map, kemudian reduce-nya adalah lr reduce, kemudian combine-nya true, di mana nanti plane-nya adalah plane plus alpha kali gradient. Ini adalah menunjukkan nanti gradient descent-nya ya. Kemudian plane. Selanjutnya baru kita masukkan kasusnya yaitu footstamp. Nah, dari footstamp ini kita masukkan dulu ke HDFS-nya, yaitu tuh .hdfs-nya. Kemudian kita print hasil untuk running logistik, regression logistiknya, di mana karena ini adalah disimpan di test data, berarti test data ini tadi adalah, kita cek lagi ya, iterasinya, kemudian ini dimensinya, dan 0,05 adalah alfanya ya. Jadi gradiennya adalah 0,05, seperti itu. Nah, kalau dibandingkan hasilnya seperti ini. Tapi perlu diingat bahwa G yang ada di R Hadoop itu berbeda dengan G yang ada di atau probabilitas yang ada di regresi logistik. Jadi hasilnya pun pasti berbeda dan tidak perlu disamakan. Kalau memang kita mau bikin yang sama, berarti kita harus mendefinisikannya sama, tidak boleh berbeda ya. Sekian untuk bagian regresi logistik. Terima kasih. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai bertemu pada pertemuan atau bagian yang kedua.